Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gagasan-gagasan para filsuf dalam bidang politik dan hubungan internasional. Gagasan yang mampu melintasi zaman dan peradaban. Pada pembahasan ini, kita akan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mencoba mengeksplorasi semua gagasan tersebut dengan kami sampaikan sejumlah informasi awal sebagai sarana untuk men-trigger ataupun menstimuli kepada para mahasiswa untuk mempelajari para filsuf terkemuka dan sejumlah gagasan-gagasannya. Ada 4 filsuf terkemuka dalam bidang perang. Ada von Clausewitz dari Yunani, ada Karl Haushofer dari Eropa, ada Speckmann juga dari Eropa, dan ada Thucydides juga dari Yunani. Kesemuanya punya gagasan-gagasan tentang perang. Von Clausewitz punya gagasan besar tentang bagaimana relasi kesiapsiagaan perang suatu masyarakat dengan peluang terjadinya perdamaian dalam masyarakat. Gagasan dari Karl Haushofer bertutur tentang gagasan posisi geografi akan menentukan kapasitas suatu aktor dalam menguasai dunia. Bagaimana dengan Nicholas Sigman? Sigman juga punya asumsi yang agak mirip dengan gagasan Karl Haushofer, tapi basisnya bukan kepada basis kontinen, tetapi lebih berbasis kepada kemampuan mengelola maritim atau mengelola laut. Siapa saja yang menguasai laut, maka aktor tersebut memiliki posibilitas untuk menjadi pemimpin di tingkat dunia. Bagaimana dengan Thucydides? Thucydides ini bertutur tentang sejarah perang yang sangat lama dan kronis antara Sparta dan Athena di Yunani. Gagasan ini kemudian melahirkan sebuah model bagaimana pola pencegahan perang, agar perang dapat dikelola dengan lebih produktif dan tidak menimbulkan problem-problem kemanusiaan secara dahsyat. Para mahasiswa kita minta untuk mencoba melakukan simulasi siapa yang memiliki gagasan Heartland Theory. Siapa yang punya gagasan Rimland Theory? Siapa yang punya gagasan Civis Pacem Para Bellum? Siapa yang punya gagasan tentang The Peloponnesian War? Sebuah buku yang sangat unik yang mampu menjelaskan fenomena manajemen perang secara produktif. Kita melangkah kepada pembahasan para filsuf yang bergerak dalam tataran political ideas, dalam gagasan-gagasan politik. Ada Aristoteles, ada Plato, ada Markanto, ada Ibn Khaldun, dan ada Imam Mawardi. Imam Mawardi adalah salah seorang pemikir Muslim yang bermazhabkan mazhab Syafi'i, yang berperan besar dalam proses pengelolaan masyarakat pada zaman kekhilafan Abbasiyah. Gagasannya sangat unik, sehingga gagasan dari Imam Mawardi ini mewarnai tentang tata kelola pemerintahan modern. Bagaimana membangun pemerintahan yang modern, yang efektif dan produktif. Ibn Khaldun, seorang pemikir Muslim yang juga sangat luar biasa, punya gagasan yang unik
tentang teori besar tentang organisme kekuasaan. Kekuasaan diasumsikan sebagai makhluk hidup yang lahir, tumbuh, berkembang, dan mati. Gagasan itu ia peroleh dari pengalaman panjang sekaligus keterlibatan dalam sejumlah dinasti-dinasti politik di zamannya, sehingga ia kompilasikan dalam sebuah buku yang sangat monumental. Siapa yang tidak kenal Markendo bagi para mahasiswa hubungan internasional? Markendo seringkali disebut sebagai nabi dalam hubungan internasional karena sedemikian kuatnya fondasi pemikiran Hans Markendo dalam tata laksana hubungan internasional modern. Gagasan tentang sistem internasional yang berbasis anarki sangat luar biasa. Gagasan yang juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari Charles Darwin tentang fenomena seleksi alam sebagai sebuah fenomena yang sangat alamiah dalam hubungan internasional. Siapa tidak kenal Aristoteles dan Plato? Keduanya adalah figur pemikir politik di era Yunani. Keduanya punya gagasan yang sangat luar biasa tentang tata kelola manajemen hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Keduanya adalah guru dan murid. Plato merupakan guru dari Aristoteles. Keduanya punya gagasan-gagasan yang sangat luar biasa. Mari kita baca pasal ini. Siapa yang menulis tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah? Sebuah kitab yang banyak bertutur tentang manajemen pemerintahan modern. Lantas siapa yang menulis kitab Muqaddimah? Sebuah buku yang sangat monumental, yang bertutur tentang fenomena transformasi kekuasaan. Lantas siapa yang punya gagasan tentang Politeia? Gagasan terkait dengan bagaimana proses pembuatan keputusan yang efektif, pembuatan keputusan yang produktif. Siapakah yang punya gagasan tentang retorik, manajemen berkomunikasi, manajemen menata kata ketika kita hendak berkomunikasi dengan siapapun? Efektivitas komunikasi itu sangat tergantung pada kemampuan kita mengolah kata, mengolah konteks, dan mengolah media. Ini gagasan yang luar biasa yang ditelurkan oleh para pemikir Yunani. Lantas siapa yang punya gagasan politik communication? Sebuah buku yang menjadi kitab suci bagi kelompok realis dalam hubungan internasional. Buku yang banyak memandu perilaku politik sebuah negara. Bagaimana negara harus bersikap dalam situasi konfliktual atau dalam situasi kerjasama. Buku ini menjadi sebuah rujukan penting bagi para peserta hubungan internasional, khususnya dalam paradigma realisme. Mari kita melangkah lebih jauh. Kita kepingin mengetahui gagasan-gagasan para filsuf terkait dengan dinamika dan perkembangan ilmu. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam mazhab yang kemudian dikenal di zaman sekarang sebagai mazhab Hambali. Beliau juga menulis kitab yang sangat luar biasa, sebuah kitab hadis yang di zamannya bahkan sampai hari ini kitab tersebut terus dipelajari dan difahami. Imam Hanbal adalah salah seorang murid dari Imam Syafi'i. Meskipun punya hubungan guru dan murid, Imam Hanbal
termasuk murid yang bersikap kritis kepada gurunya. Dan Imam Syafi'i juga sangat menghormati pilihan kritis dari Imam Hambal. Siapa tidak kenal Ibnu Sina? Dalam sejarah Islam, Ibnu Sina adalah seorang pemikir politik, juga seorang pemikir ilmu-ilmu kedokteran. Sampai hari ini karya-karya kedokteran dari Ibnu Sina menjadi sebuah referensi penting tentang dinamika pengelolaan pendidikan kedokteran. Karyanya kemudian mengilhami tentang manajemen kedokteran modern. Dalam konteks politik, Ibnu Sina juga seorang pemikir yang sangat monumental. Gagasannya bercerita tentang pentingnya pemimpin politik yang berasal dari kalangan cerdik cendekia. Karena moralitas para cerdik cendekia ini akan sangat menentukan produktivitas pemerintahan dalam masyarakat. Kita melompat ke era masyarakat Eropa. Di sana ada namanya Ptolemeus, seorang pemikir yang bertutur tentang relasi matahari dan bumi. Pemikir yang meletakkan gagasan mendasar tentang relasi matahari dan bumi. Gagasan tersebut kemudian mendapatkan penentangan dari Kopernikus. Kopernikus punya gagasan yang bertentangan dengan gagasan Ptolemeus. Sampai akhirnya Kopernikus harus menghadapi situasi kritikal, harus dieksekusi. Ini gagasan tentang teori heliosentris dan geosentris. Geosentris teori bertutur tentang relasi matahari dan bumi, di mana matahari bukan sebagai pusat tata surya. Bumilah pusat tata surya. Mataharilah yang berputar. Hal ini ditolak oleh gagasan heliosentris yang menyatakan bahwasanya sun, matahari sebagai pusat tata surya. Bumilah yang berputar. Gagasan ini terus terjadi perdebatan sampai hari ini. Gagasan heliosentris dalam konteks ilmu pengetahuan hari ini lebih banyak diterima dibandingkan dengan gagasan geosentris. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah tentang teori bumi itu datar? Teori itu didasarkan dari asumsi-asumsi geosentrik teori. Ini ada kitab hadis. Saya sebut ini ada tulisan Al-Musnad. Siapakah penulis kitab hadis ini? Kumpulan kitab hadis yang sangat luar biasa yang sampai hari ini terus dibaca orang dan dijadikan referensi oleh banyak orang. Ini adalah sebuah sampel dari buku yang sangat monumental yang bertutur tentang konun, tentang aturan-aturan tentang tata laksana kedokteran modern. Yang ini disumbangkan oleh pemikir Muslim. Siapakah pemikir Muslim itu? Kami persilahkan para mahasiswa sekalian untuk mengeksplorasi dan mempelajarinya. Baik, kita sampai kepada gagasan dan pemikir selanjutnya. Kita akan bertutur tentang René Descartes, tentang Confucius, dan tentang Imam Ghazali. Ketiganya adalah para filsuf yang juga banyak berkecimpung dalam dunia berpikir kritis. René Descartes adalah seorang pemikir Eropa
yang bertutur tentang pentingnya berpikir kritis, karena itu akan menentukan eksistensi seorang. Imam Ghazali, seorang pemikir Muslim yang sangat monumental, yang melakukan praktik-praktik perdebatan yang sangat luar biasa. Sampai kemudian Imam Ghazali bertutur tentang pentingnya sikap kritis dalam mengelola pemikiran-pemikiran filsafat. Bagaimana Konfusius, seorang pemikir dari kontinen Cina, yang bertutur tentang pentingnya manajemen pendidikan. Terdapat premis-premis penting ketika Konfusius bicara tentang pendidikan. Jika aku mendengar, maka saya akan lupa. Jika saya melihat, maka saya akan ingat. Dan jika saya melakukan, maka saya akan paham. Bagaimana karya-karya dari para pemikir ini? Siapakah yang memiliki gagasan tentang tahafud al-falasifah? Siapakah yang punya gagasan tentang dianaliks? Dan siapa yang punya gagasan cogito ergo sum? Ya, kita lanjut kepada para sahabat. Kami persilahkan untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan apa yang ada di dalamnya. Yang terakhir kita akan membahas 4 filsuf besar yang berbicara tentang politik dan ekonomi. Ada Karl Marx dengan ciri khasnya seorang pemikir ilmu politik yang hari ini dikenal sebagai pemikir Marxisme. Di sini ada namanya Adam Smith dengan corak kebangsawanannya, yang hari ini dikenal sebagai bapak liberalisme. Ada pemikir klasik Kautilya yang juga menulis buku tentang ekonomi politik, yang menulis buku tentang diplomasi, yang berasal dari India. Dan ada Socrates, pemikir Yunani, sebagai bapak para pemikir filsuf Yunani. Pemikir yang tidak menulis bukunya secara spesifik, dan pemikirannya itu ditulis ulang oleh para murid-muridnya. Mari kita lacak gagasan-gagasan besarnya. Siapakah yang punya gagasan tentang The Well of Nation? Sebuah buku yang akan memandu bagaimana negara-negara Barat menjadi negara yang makmur. Buku yang mengilhami transformasi negara Barat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Siapa yang pertama kali memiliki gagasan tentang dialektika, tentang sintesis, tesis, dan antitesis? Dengan gaya berpikir dialektika ini, kita akan menemukan titik kritis dan juga bisa menemukan titik temu. Siapa yang menulis Das Kapital? Sebuah buku yang sangat monumental, yang ditulis di dalam puri yang sangat dingin, sangat kotor,
untuk mengekspresikan tentang kejamnya penindasan, tentang kejamnya diskriminasi. Dan yang terakhir ini ada Arthasastra, sebuah buku yang bercerita tentang manajemen finansial dan tata kelola ekonomi. Sebuah buku yang kemudian mengilhami bagaimana membangun diplomasi secara efektif. Baik, kami persilahkan kepada para mahasiswa untuk mempelajarinya dari clue-clue yang saya berikan dalam video ini. Dipersilahkan untuk mempersiapkan diri dalam kuis yang akan kita laksanakan pada sesi berikutnya. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.